Misalnya contoh, orang desa nggak pakai dolar misalnya, ya kan? Atau londo ireng misalnya. Itu kan sentimen yang kemudian ya kan, kemudian diamplifikasi. Ya walaupun saya nggak tahu siapa yang bermain di ranah amplifikasi itu. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk masalahnya. Isinya ya, Apa bukan contohnya? cara. Jadi menurut Mas Iqbal nih pemerintah nggak di jalan yang benar. Ya perlu diingatkan Mas. Ya, Jangankan perlu. jangankan pemerintah gitu ya. Jadi yang dikritik sama yang akan diawasi sama kabinet bayangan hanya kabinetnya atau dengan DPR-nya juga? Ya, karena kan yang mengeluarkan kebijakan itu adalah menterinya ya. Jadi yang diuji argumentasinya ya diuji argumen gagasannya ya gagasan menterinya gitu. Dan kita melakukan pengawasan terhadap si menterinya gitu. Kalau teman-teman mau buat kayak Parliament Watch gitu ya udah ada ya. Ada Indonesian Parliament Watch. Terus ada teman-teman Perludem yang ngawasin DPR sebenarnya. Jadi sebenarnya kerja-kerja pengawasan terhadap DPR itu bahkan udah cukup lama ya, dan itu udah duluan dilakukan oleh masyarakat sipil. Tapi memang ini jadi menarik sebenarnya Mas. Kenapa sih sebenarnya orang jadi kayak menaruh perhatian gitu ya terhadap kabinet bayangan? Ada apa sebenarnya dalam situasi bernegara kita sehingga orang menaruh harapan terhadap kabinet bayangan gitu, yang tadinya kita juga beranggapan bahwa yang sedang kita uji adalah pemerintah yang berjalan gitu. Tapi ternyata ada animo yang meletakkan bahwa kita bisa ini ngasih harapan kayaknya ke kabinet bayangan gitu. Artinya ada memang satu trust yang harus diperbaiki sama pemerintah saat ini, bagaimana dia menimbulkan kepercayaan kembali dari publik terhadap mereka gitu. Artinya kan memang harus ada yang dievaluasi ya, kayak tadi MBG kemudian kepala BGN dievaluasi kan setelah kena push publik sangat keras sekali ya. Kita mempublikasi yang keracunan gitu, walaupun dibantah sama Pak Prabowo cuma 0, sekian persen ya. Manusia dan korban dijadikan angka statistik gitu ya. Sangat menyedihkan sebenarnya ya bahwa rakyat dijadikan angka statistik dalam konteks korban gitu ya, 0, sekian persen. Iya itu betul angka-angka. Tapi itu kan setelah push panjang akhirnya kepala BGN berganti, lalu kemudian Ibu Nani ya, Bu Nani SDY yang sampai bilang, ya oke, kita kan udah dulu dari awal sekali kita memaksa, ini yang salah bukan soal MBG atau enggak, tapi bagaimana dia menjadi fokusnya itu di wilayah 3T misalnya, wilayah terluar. Setelah kena push gede gitu ya, besar, kemudian Bu Nani bilang, ya kita akan fokus juga mengutamakan fokus di wilayah 3T. Terus ganti ke Pak Sudaryono sekarang kan, Pak Sudaryono kemudian memfokuskan, membongkar dan sebagainya, menonaktifkan 800-an. Itu artinya gitu, publik itu berfungsi, fungsi pengawasan ya kepada pemerintah. Jadi jangan dianggap bahwa keributan atau masyarakat kayak kabinet bayangan ini membuat bising gitu ya. Jadi publik meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah itu adalah hak konstitusional gitu. Dan ketika pemerintah membuat perubahan itu harus diakui gitu. Oke, bahwa kami melakukan kesalahan. Yang sampai saat ini kita dengarkan bahwa apa emang ada kesalahan selama ini gitu. Jadi menurut saya adalah ya sesuatu yang salah ya diperbaiki gitu aja sih. Dan diakui gitu. Ya. Oke, seru. Nggak jadi baku hantam nih kita Mas. Cas dulu. Harus dong. Oke, tapi kalau menurut Bang Alimuddin nih, kalau kabinet bayangan ini kan kita nggak bisa melihatnya seluruhnya ya. Pasti kita ada person-personnya gitu kan. Backgroundnya dulu bagaimana mereka mengkritik pemerintah gitu kan. Nah kalau menurut Bang Alimuddin, apa yang mereka sampaikan itu cenderung membangun persepsi negatif terhadap pemerintah atau sebaliknya? Kalau saya ngelihatnya nggak melulu soal positif atau negatif ya, artinya nggak cuma sekedar hitam dan putih gitu. Selama ini narasi-narasi yang dibawa oleh teman-teman, baik itu di kabinet bayangan atau misalnya di organisasi-organisasi lain, misalnya di situ kan ada ada perwakilan Selyos juga, ada Bang Ferry Amsari juga dan sebagainya. Ya saya membaginya ke dalam 3 hal. Pertama itu biasanya adalah memang based on data. Ya kan, based on data. Terlepas dari mungkin ada anggapan, oh didanai si ini, di si itu dan sebagainya. Saya pun nggak terlalu pusing soal itu gitu, ya kan. Yang bisa kita perdebatkan kan soal datanya. Data ini penting gitu. Saya pun ketika dulu misalnya memulai untuk menjadi content creator pun karena pengen bicara based on data gitu. Kedua adalah soal sentimen. Sentimen ini banyak banget
ya kan? Banyak yang entah itu mengarahnya ke positif, lebih-lebih ke negatif. Nah, yang mengarah ke negatif ini lebih banyak dibumbui oleh ketidaksukaan dibanding melihat realita yang ada. Artinya ketika misalnya mau memberikan nasihat, kritik, saran, itu hanya melihat satu sisi yang jeleknya aja tanpa berusaha melihat sisi yang bagusnya gitu. Dan kebanyakan sentimen ini jarang saya dengar dari teman-teman yang nomor 1 tadi. Lebih banyak ada di nomor 2 ini. Saya nggak perlu sebut lah, ya kan? Tapi memang banyak gitu. Tapi misalnya contoh orang desa nggak pakai dolar misalnya, ya kan? Atau londo ireng misalnya. Itu kan sentimen yang kemudian ya kan, kemudian diamplifikasi. Ya walaupun saya nggak tahu siapa yang bermain di ranah amplifikasi itu, tapi menurut saya memang ada satu konteks yang kadang sering dibuang begitu aja. Diputus gitu aja. Jadi fokusnya pada londo irengnya misalnya, atau fokusnya pada orang desa nggak pakai dolar, atau fokusnya pada misalnya yang terakhir itu terkait dengan misalnya contoh di tahun kemarin itu adalah guru adalah beban negara misalnya. Itu kan sentimennya negatif banget sampai harus mengorbankan satu menteri gitu loh. Yang saya berharapnya lebih banyak kita itu beradu argumen di konteks nomor 1, soal data, soal realita di lapangan, yang kemudian apa nih masukan-masukannya, oke kita terima masukannya, dievaluasi juga sama pemerintah, dievaluasi sama kabinet, sama menteri pun jangan denial, ya kan, menteri pemerintah juga nggak boleh gitu, ya terima aja. Ada yang denial menteri? Ya menurut saya mungkin ya, karena memang mereka ya lagi doorstop gitu kan kadang secara psikologis kaget juga kan, gitu. Ya siapapun mau sejago apapun public speakingnya, kalau lagi misalnya doorstop begitu, kadang bingung juga mau jawab apa gitu. Tapi menurut saya ya udah terima aja sarannya, kritiknya, masukannya gitu. Yang paling besar kritik hari ini itu kan ke MBG, ke Kopdes, ke pendidikan. Ini kan satu benang kusut yang menurut saya masalah utamanya ada di komunikasi, gitu. Nah saya pun melihat dari sisi pemerintah sendiri itu komunikasinya yang kurang. Kalau komunikasinya benar, saya yakin public trust yang seperti yang yang diharapkan oleh pemerintah kepada teman-teman itu pasti akan terwujud. Tapi syaratnya satu, perbaiki komunikasinya. Kalau menurutku ya, komunikasi pemerintah ini bagus kok, nggak ada yang salah. Tapi memang program buruk mau dikomunikasikan kayak mana pun masih buruk masalah. Isinya ya, apa bukan contohnya? caranya. Apa contohnya? Iya contoh yang buruk. Kan kalau buruk itu kan tadi misalnya Mas Iqbal ngomong soal. Padahal Mas Salimuddin tadi udah ngomong ya, MBG, Kopdes, Kusut, pendidikan, buruk kan, sudah disebutin. Sehingga kemudian akhirnya dievaluasi kan, diamplifikasi. Tapi gini Mas Salimuddin, ada satu posisi yang perlu kita pahami ya dalam konteks ketatanegaraan dan kebijakan publik gitu, bahwa presiden ini adalah jabatan yang melekat 24 jam pada Pak Prabowo. Dalam konteks itu obrolan Pak Prabowo itu kebijakan gitu. Walaupun dia belum dalam bentuk keputusan presiden dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo tafsirnya adalah tafsir kebijakan gitu. Karena melekat pada dia. Kalau presiden tidak melekat, kita punya kekosongan kursi pimpinan negara kan, sehingga melekat. Maka sebenarnya jangan mempersoalkan soal londo irengnya gitu, londo ireng terus apa lagi dolar gitu. Ya memang harus Pak Prabowo harus mengevaluasi diri gitu. Nah tapi apa yang kita rasakan sekarang, kita berpikir bahwa mereka sedang tidak bekerja untuk kita. Maka dalam banyak teori politik misalnya kayak teori kartel partai politik gitu ya, menyebutkan bahwa negara tidak dijadikan alat untuk publik, tapi negara adalah dijadikan alat untuk distribusi kekayaan, untuk distribusi kekuasaan. Dan salah satu yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana partai politik dikuasai oleh segelintir orang. Itu dia sebenarnya fungsinya. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa mereka tidak bekerja untuk kita. Sehingga kita perlu mengkritik lebih keras agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi menurut Mas Iqbal nih pemerintah nggak di jalan yang benar? Ya perlu diingatkan Mas. Jangankan pemerintah gitu ya. Kita sama teman aja. Jadi ibaratnya kabinet bayangan dan kawan-kawan sedang menepuk punggung aja. Balik nih Pak, balik nih Pak. Iya. Gitu.
nepuk punggung ya, bukan ngejegal ya. Oh jangan, jatuh. Diselendang. Mas. Beda ya caranya. Seburuk-buruknya presiden, lebih buruk kita tidak punya presiden gitu loh. Jadi jangan Kabinet bayangan dong. Yang maju. Iya, nggak ada presidennya. Oh, dapat legitimasi nih dari sebelah. Langsung dibukakan. Harusnya ada juga presidennya. Presiden bayangan. Kemarin meresmikan jembatan. Mulai nih geser-geser kayaknya.